Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bejo SPD. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Mojondani 2, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Sekaligus mahasiswa PPB dalam jabatan Angkatan 1 LP3IN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi Nabi Muhammad SAW Rasulku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Perhatikan anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan bertanya kepada anak-anakku semuanya, tadi berangkat sekolah sudah mandi apa belum? Sudah gosok gigi apa belum? Dan untuk selanjutnya saya ingin melihat kerapian anak-anakku pada hari ini. Bajunya sudah dimasukkan apa belum semuanya? Terus pakai sepatu apa tidak? Ya. Terima kasih atas kerapian semuanya dari awal kita berangkat sekolah sampai di sini rapi semuanya, baju juga pakai sepatu. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan doa. Itu saya minta Mas Faruk, karena tadi berangkatnya lebih awal pagi sendiri karena anak teladan. Ya, maka dari itu Mas Faruk saya minta untuk memimpin berdoa. Angkat dirimu, satukan, lalu berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini masuk semuanya apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa, Nak? Sakit. Ya, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Arta saja. Semuanya masuk. Maka dari itu anak-anak, mari kita doakan dan untuk Arta karena hari ini tidak masuk karena sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional agar kita tidak lupa dengan lagu-lagu wajib nasional. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu,
Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kembali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita untuk tepuk semangat. Coba kita hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat biar kita belajar pada hari ini tuh semangat, cek mboten ngantuk. Nah, hari ini anak-anak Pak Bejo akan membagikan yaitu asesmen awal pembelajaran. Nah, nanti anak-anak saya bagi satu-satu, kertas satu-satu ini nanti itu adalah ada nama, ini nanti nama kamu itu tertera di sini ditulis Terus itu ada ayo gali potensimu. Ya, ayo gali potensimu. Nah, di situ apa saja isinya, Nak? Nah, pelajaran apa yang kamu sukai? Anak, Nah, ini nanti saya bagikan satu per satu, Nama lengkap nggak apa-apa. Sudah selesai untuk mengerjakan tadi? Sudah. Kalau sudah, saya ambil ya. Bertanya kepada anak-anak semua. Pertanyaan Pak Bejo yang pertama adalah satu. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi Rasul? Menerima wahyu. Terus yang kedua, pertanyaan saya kali Nabi menerima wahyu? Surat apa saja yang pertama? Yang kedua surat? Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, terima kasih anak-anak ya. Materi hari ini kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulku. Dan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Coba anak-anak dibuka buku paketnya bab 10. Nah. Sudah semuanya? Sudah. Ya, tujuan pembelajaran 1. Ada yang belum buka bukunya? Sudah semuanya? Sudah. Coba nomor 1 tujuan pembelajaran kita itu adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan percaya diri sebagai peneladan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdakwah dengan
Yang ketiga, menjelaskan proses Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat dan menerima wahyu dengan. Yang keempat, mengidentifikasi wahyu pertama dan kedua dengan benar. Yang kelima, menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mendeteksi strategi dakwah. Yang ketujuh apa, Nak? Yang kedelapan? Yang terakhir? Anak-anakku, mari kita menyimak video tentang pembelajaran materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai mulia. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja mengembala kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang. Waktunya dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Coba anak-anak sambil dicatat, ditulis ya untuk materi ini, ya. Binti Khalid merupakan saudagar yang maksud yang terkenal karena kearifannya dan kebijaksanaan. Khadijah kagum dengan sifat mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau. Mendengar dan kagum atas keterampilannya dan kejujurannya Nabi Muhammad SAW. Perniagaan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menghasilkan keuntungan bagi Khadijah. Lalu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hira. Malaikat Jibril datang sesaat, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, marilah kita baca Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Quran Surat Al-Mudaththir perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan agama, menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah istri Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang masuk Islam. Kemudian diikuti sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Berdakwah secara terang-terangan. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuda Quraisy. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Yang mukjizat. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasulnya. Demikian hal dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabian. Antaranya Alkitab Al-Quran, B. Peristiwa Isra Mi'raj, C. Membelah bulan menjadi dua, D. Dengan doa makanan dapat menjadi banyak, E. Menyembuhkan mata Ali dan mata gak seperti sedia kala akibat peperangan, F. Air mengalir dari jarinya. Gimana tadi anak-anak sudah menyimak video yang telah saya tampilkan tadi? Nah, kira-kira apa saja yang kamu tulis tadi sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah, Pak Bejo ingin bertanya kepada anak-anak semua. Pertanyaan Pak Bejo yang pertama adalah satu, bagaimana Nabi Muhammad menjadi Rasul? Menerima wahyu. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kitab suci Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, terus terus anak-anak, sebelum Pak Bejo melanjutkan materi pembelajaran ini, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Siapa Nama Tuhanmu. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang bijaksana, jujur dan dipercaya. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Maukah kamu masuk surga? Oke. Maukah kau mau semua masuk surga? Oke. Anak yang beriman, jujur dan dipercaya. Maukah kamu masuk surga? Oke. Maukah neraka? No. Anak-anak, setelah kita menyanyi,
semangat terus untuk belajar. Dan Pak Jo akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membagi kelompok. Lah, kelompok nanti itu ada 4 kelompok. Lah, kelompok pertama, yang pertama yaitu kelompok 1 itu nanti membuat peta konsep ya, ditulis di kertas ini nanti ya. Kelompok 1 itu adalah membuat peta konsep Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Dan kelompok yang kedua adalah membuat peta konsep mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kelompok 3 membuat peta konsep apa? Tentang wahyu pertama dan kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok yang keempat adalah membuat peta konsep tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai anak-anak untuk mengerjakan peta konsepnya? Semuanya sudah semuanya ya? Nah, kalau sudah, Pak Bejo ingin menyuruh untuk presentase kelompok 1. Ya, coba siapa kelompok 1 yang ingin presentasi ke depan? Kelompok 1? Ya, Mbak Bila sama Mas Amin. Nah, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang konsep Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Dikenal cerdas dan bijaksana, ide membuat semua orang senang. Beliau sangat terkenal dengan kejujuran. Ya, itulah tadi presentase untuk kelompok 1. Tentang peta konsepnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Apakah anak-anak yang ada yang ditanyakan dari kelompok 1 tadi? Ya, Mas. Usia 40 tahun. Kasih oplos untuk kelompok 1. Ya. Silakan duduk. Dipasang dulu ya. Setelah kita kelompok 1, sekarang kita panggil untuk kelompok 2. Ayo maju ke depan ya, kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya, Mbak. Siapa namanya? Mbak Franda sama Mbak Niu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 Kasihkan. tentang konsep mukjizat Nabi Muhammad. Ya, itulah tadi peta konsep dari kelompok 2. Apakah ada anak-anak yang ditanyakan tentang mukjizat Nabi Muhammad? Ya, kelompok berapa itu? Kelompok 4. Siapa namanya? Mas Satria. Ya, apa yang ditanyakan? Kenapa makanannya menjadi banyak? Dengan doa makanan dapat menjadi banyak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut dengan kelompok 3. Akan maju ke depan. Siapa yang mewakili kelompok 3? Mas Hafiz sama Mas Febri. Ayo silakan maju nak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan Peta konsep. Penjelasan wahyu pertama dan kedua Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi untuk peta konsep kelompok 3. Ya, kira-kira dari peta konsep kelompok 3 yang berjudul apa? Penjelasan wahyu pertama dan kedua Nabi Muhammad SAW. Apakah dari anak-anak ada yang ditanyakan? Ya. Wahyu yang pertama surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, kasih oplos untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 4. Siapa yang mewakili kelompok 4? Maju ke depan. Oh, Mas Satria sama Mas Azam. Yang akan mempresentasikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada orang yang berat atau istri dan saudara dan sahabat Nabi. Secara terang-terangan disampaikan kepada penduduk Mekah. Yang ditanyakan dari kelompok 4 ini siapa yang bertanya? Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Franda. Mbak Franda, apa yang ditanyakan, Nak? Saya pertama siapa? Kasih oplos untuk kelompok 4. Semangat dengan pelajaran hari ini? Ya, masih semangat? Selanjutnya Pak Bejo ingin menyampaikan yaitu apa? Evaluasi asesmen akhir, nggih. Tolong anak-anak Pak Bejo nanti akan membagikan link kepada anak-anak semua. Tolong kemarin bawa HP apa tidak yang saya suruh? Coba sekarang HP-nya dikeluarkan semuanya. Coba anak-anak untuk linknya sudah saya bagikan di grup ya. Silakan dibuka ya. Sudah bisa semuanya? Ya. Lihat. Ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah selesai ya. Coba ya. Pak Jo ingin tahu hasil nilai kamu ya. Ya. Ya, sudah. Ini Pak Jo ingin mengecek nilai kamu semuanya nggih dari hasil yang kamu kerjakan tadi. Mbak Imelda 80. Febri 70. Hafiz 60. Amin 80. Ida 70. Zahra 90. Bila 80. Franda 80. Halo? Coba anak-anak, itu tadi adalah hasil rekapan hasil nilai kamu semuanya pada materi yang kamu pelajari pada hari ini. Tadi anak-anak untuk materi hari ini yaitu apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulku. Mujizat Nabi Muhammad itu apa saja, nak? Iya. Terus Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia berapa? Pada usia berapa? 40 tahun. Surat apa yang pertama kali? Ayat berapa? 1-5. Wahyu yang kedua surat apa? Ya, itu tadi sekilas untuk materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulku ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itulah tadi materi. Anak-anak semuanya kita bereskan peralatannya, kita masukkan, ya. Dan setelah itu kita berdoa, ya. Ayo dibereskan semuanya. Sudah semuanya, rapi semuanya? Ya. Kalau sudah kita berdoa setelah belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selamat berjumpa lagi dengan Pak Bejo untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi